Jadi secara signature kan handcraftman-nya itu yang saya tonjolkan, sehingga orang-orang bule itu ngerasakan karya saya ini karena berdasarkan pekerjaan tangan, bukan pekerjaan mesin, dan itu tidak bisa diulang. Mau diulang pun dengan sisi yang sama pasti akan berbeda tetap. Jadi seolah-olah kan saya tuh bikin satu mobil itu khusus untuk satu orang itu tadi, karena memang nggak mungkin saya ulang sama persis 100% seperti itu. Bahkan yang mengapresiasi pertama kali pun bukan media dari Indonesia tapi dari luar. Nama saya Adi Pradana, cuman teman-teman biasanya manggil ATYD ya, Atit itu nama kecil kita. Jadi panggilan saya Atit itu. Usia saya sekarang ini 36 ya, 36 tahun. Arahnya itu bukan menjadi yang direncanakan, jadi sebenarnya semua by accident. Jadi karena memang saya itu kan dari kecil sukanya kan dua, mobil-mobilan sama robot-robotan. Nah, jalan usaha diecast sebenarnya diecast dulu. Kemudian karena diecast ini banyak sampah, banyak material yang istilahnya nggak digunakan. Waktu itu mikir, sayang dong kalau misalnya banyak material yang bisa dimanfaatkan lagi, kenapa enggak? Nah, akhirnya waktu itu mikir, karena mulai bosen, saya ngerjakan diecast, jadi iseng-iseng bikin project, istilahnya ngomongin eco art toys ya. Dalam hal ini lebih banyaknya bentuknya robot. Dari sampahnya workshop diecast sama workshopnya dari istri saya tadi yang dari bikin hampers itu tak kumpulkan karena sukanya robot. Nah, saya bikinnya bentuknya pendekatannya ke robot seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya tuh mulai TK ya itu udah sebenarnya tuh arahnya tuh ke seni sebenarnya. Jadi saya sudah sering ikut lomba gambar, mewarnai lah, apapun itu. SD saya udah bikin diorama itu meskipun dari kertas itu tertarik di situ. Tapi memang dulu kan mungkin orang nggak paham tuh Dispro itu apa kan gitu kan. Makanya kan saya dulu pingin masuk ke Dispro, bapak saya nggak ngebolehin waktu itu. Cari yang lain selain Dispro karena nggak jelas itu kan gitu. Padahal pada akhirnya kan saya terjunnya kan di dunianya kan cuma dunia desain produk seperti itu. Jadi sebenarnya yang melatar belakang ini semuanya sebenarnya kayak karena kecintaan saya sebenarnya terhadap seni ya. Jadi mulai kecil udah yang istilahnya tertarik sama mainan itu udah gila banget. Saking jadi sebenarnya kan ini sisi balik saya dari yang kecil dulu nggak bisa beli mainan seperti itu, saya balas dendam untuk bikin sendiri malahan seperti itu. Kalau mengkreasi mungkin udah yang semacam kayak tadi saya bilang tuh, saya bikin dari kertas, seadanya lah. Istilahnya karena cuma pingin mampu bikin robot, ya karena nggak duit, ya dari kertas bikinnya. Itu SD tak alami sendiri tuh, bikin robot dewe dari kertas, pesawat-pesawatan dari kertas, bikin diorama gedung-gedung kayak di pahlawan dulu, bikin kota sekecil Surabaya itu bikin dari kertas. Ya karena memang suka, miniatur tuh suka banget. Jadi kalau saya tuh kemana-mana diajak kemana-mana kalau jalan-jalan, saya tak tuju pasti pertama kali toko mainan. Padahal nggak untuk memiliki enggak, tapi memang ya gimana ya rasanya kalau ketemu mainan tuh wes kayak ayam aja gitu soalnya. Saya kuliah di TS jurusan Teknik Lingkungan, tapi kembali lagi meskipun saya kuliah di jurusan Teknik Lingkungan, ya teman-temanku arek Dispro. Jadi saya tuh sebenarnya influence-nya tuh lebih banyak karena film. Karena kecintaan saya itu dari robot itu dari mulai SD
Ya ada temanku punya robot ya karena nggak bisa beli ya cuma lihat-lihat toh aja sebenarnya. Ya megang gimana rasanya sih gitu. Bikin dewe toko kertas gitu. Jadi masalah seniman kan pasti sama lah. Kalau kita udah pikir ngerjain sesuatu yang istilahnya terus menerus, pasti ada rasa bosan. Nah justru karena rasa bosan itulah muncul ide bikin eco art toy seperti ini. Jadi saya namain ini namanya junk box ya. Jadi junk kan dari barang-barang bekas atau sampah yang kepake, box ini kan robot sebenarnya gitu. Dan memang saya udah mulai membranding ini kan udah ya sekitar awalnya juga sebenarnya iseng juga. Pada saat saya udah stuck bikin diecast capek atau mungkin letih ya selain bosen, larinya ke sini. Ya nggak ada niatan juga untuk jadi bisnis. Pokok tiba-tiba bikin, ada yang nawar dibeli, ada yang nawar terus dibeli, terus seperti itu. Ya akhirnya mikir juga, oh kalau ini udah seperti ini berarti kan ada demandnya juga gitu kan, ada penikmatnya juga dan ada value-nya juga gitu loh. Akhirnya mulai ditata. Ya ini kurang lebih kalau ini sudah jalan sekitar 3 tahunan lah, udah di jalan apa namanya ditata pelan-pelan untuk jadi bisnis seperti itu. Jadi sebenarnya lini ini sebenarnya kalau kita tahu tuh kalau di tahun 2005-2006 ada namanya kan budaya namanya urban toys, urban art lah sebenarnya gitu kan. Jadi urban itu kan sisinya kan banyak sekali turunannya kan. Salah satunya kan urban toys. Jadi kan lebih banyaknya kan merespon sisi urbannya sebenarnya gitu kan. Nah cuman kalau saya sih waktu itu mikir kalau cuma bikin toys aja mungkin semua orang bisa kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada add value-nya, ya istilahnya rasa-rasanya cuman ya seperti itu aja, harus ada pembeda waktu itu. Waktu itu saya mikir ya karena saya ini juga salah satunya lulusan teknik lingkungan, saya ingin punya kontribusi lah ke lingkungan ini. Apalagi kan masalah isu lingkungan ini semakin kesini kan semakin hari ya semakin menjadi topik yang hot lah sebenarnya gitu kan. Ya saya itu pengen istilahnya bikin suatu karya yang nantinya punya kontribusi untuk menyelamatkan lingkungan seperti itu. Nah, salah satunya saya sebut namanya eco art toy seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dengan langkah kecil saya merecycle aja di rumah itu sudah melakukan penyelamatan untuk lingkungan sebenarnya. Apalagi plastik ya. Sampah yang saya pilih itu kalau dilihat-lihat kan spesifik plastik. Kenapa plastik? Karena plastik yang paling susah terurai seperti itu. Kalau sekarang udah jalan benar-benar bisnis ya kurang lebih 3 tahun. Jadi yang awalnya cuman bahan-bahan yang sampah yang ada saya respon untuk jadi karya, saya upload kok terbeli. Bikin lagi itu kok terbeli, ya akhirnya keterusan kayak gitu. Dulu saya pertama kali jual malah cuma berapa ya, 300, 400 lah. Ya karena saya mikirnya kan ini sampah sebenarnya gitu kan. Orang sini waktu itu, awal-awal orang sini terus kebanyakan habis itu orang Singapura beli, terus habis itu orang Amerika, terus ya semakin banyak. Cina dan sebagainya. Akhirnya sekarang ya udah rata-rata kalau jual keluar tetap sama ya, saya jualnya $100 minimal kalau keluar. Kalau ke lokal ya sekitar mulai 350 sampai 1,5 juta ada seperti itu. Sepengetahuan saya ada beberapa, cuman saya nggak ngerti mereka ini kan lebih arahnya itu karena gini kan, ngomongin teknik ini kan namanya teknik trash basing ya. Ada beberapa orang itu yang memakai bahan campur sampah mainan. Kalau saya itu pure bahan yang tadi kalau dilihat kan semua benar-benar sampah yang diolah seperti itu. Ada beberapa orang yang namanya kan trash basing atau kit basing, dia pakai memanfaatkan mainan. Misalnya mainan tangan lengannya robot yang nggak kepake, dia pakai seperti itu. Kalau aku nggak, saya lebih arahnya bikin dari bener-bener sampah, pure sampahnya. Karena memang mau jaga campaign-nya kan memang ya ini dari sampah untuk jadi karya seperti itu. Kalau prospek masa depan saya kira sih masih bagus banget ya sebenarnya. Karena apalagi dengan adanya add value kita punya campaign untuk menyelamatkan lingkungan, bagi saya itu menjadi satu hal yang positif dan pastinya bisa menjadi apa ya nantinya itu rujukan teman-teman juga lah, sehingga kesadaran orang-orang ini minimal paling enggak di kalangan paling enggak minimal di rumah dulu lah itu mulai paling enggak memilah sampah lah. Kan bisa nanti kalau ini sudah gede terinfluence banyak, bank sampah akan laku pasti kan, dipakai bahan-bahannya untuk bikin karya seperti ini. Ini aja yang saya pakai kan cuma yang ada di rumah aja udah lebih dari cukup. Nah nantinya kalau udah semakin banyak ya harapannya ke depan semua orang-orang akhirnya kan ya nggak harus bikin art toys-nya, tapi kesadaran untuk lingkungannya tadi, kesadaran untuk menyelamatkan buminya tadi yang sebenarnya yang ditekankan seperti itu. Mereka boleh bikin apa aja, tapi kan paling nggak punya kesadaran, oh ternyata sampah itu punya nilai ekonomis kalau diolah
jadi suatu hal yang lebih bermanfaat seperti itu.